siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia BR Sitorus dengan NIM 2312-9008. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat, yaitu dengan tema administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke bagian materinya. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hakikat administrasi hubungan masyarakat. Arya H. Gunawan pada tahun 1996 halaman 186 mengatakan, administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publik pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tugas utama hubungan masyarakat itu yang dikatakan oleh Fajrudin pada halaman 56, yaitu yang pertama, membuat publik tentang keadaan pendidik dan pengajar sekolah dan menginformasikan prestasi serta ciri-ciri khasnya. Yang kedua, menyebarkan informasi tentang keutamaan sekolah. Yang ketiga, membina hubungan baik dengan masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang ada. Yang keempat, menumbuh dorongkan dari masyarakat terhadap pendidikan dan pengajaran yang telah diselenggarakan. Yang kelima, melayani kepentingan masyarakat terutama pada orang tua siswa tentang berbagai urusan dan informasi sekolah dan tentang anaknya. Dan Mulyasa pada tahun 2004 halaman 50 mengatakan, hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan si masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan, sehingga jelaslah antara sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis. Yang selanjutnya yaitu dalam dunia pendidikan dikenal dua macam hubungan atau komunikasi. Yang pertama itu komunikasi dalam penyelenggaraan program pendidikan atau inter dengan masyarakat sekolah. Dalam hal ini, administrasi sekolah atau pendidikan hendaklah membina para guru dan murid untuk yang pertama, belajar membaca secara komprehensif, diskriminatif, dan kritis. Yang kedua, belajar mendengarkan secara tepat dan kritis, di mana menilai dan menimbangkan gagasan yang didengarkannya. Yang ketiga, sanggup mengekspresikan dalam berbicara yang jelas, lancar, dan efektif. Yang keempat, sanggup mengemukakan pendapatnya atau gagasannya dalam bentuk tertulis sehingga orang lain dapat membaca dan mengerti. Yang kelima, sanggup mengadakan penilaian secara kritis terhadap apa yang dia lihatnya. Yang kedua, komunitas dengan masyarakat di luar sekolah, di mana Daryanto pada tahun 1998 halaman 71 sampai 72 mengatakan, kehadiran sekolah berlandaskan kemauan baik negara dan masyarakat yang mendukungnya. Oleh karena itu, orang-orang yang bekerja di sekolah maupun tidak mau harus bekerja sama dengan masyarakat, di mana masyarakat di sini dapat berwujud orang tua, badan-badan, organisasi, baik negeri maupun swasta. Salah satu alasannya mengapa sekolah perlu didukung dari masyarakat tempat sekolah itu berada ialah karena sekolah harus dibiayai.
Tugas sekolah di sini ialah bagaimana menumbuhkan rasa ingin memiliki dan rasa ikut bertanggung jawab terhadap masyarakat dan terhadap sekolah. Eh, Danis Syafruddin pada tahun 2005 halaman 138 menyatakan, adapun motor penggerak dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah kepala sekolah, pengawas, dan para guru yang bertugas pada setiap sekolah. Hal ini menjadi tanggung jawab semua administrator sekolah agar keberadaan sekolah benar-benar eksis di masyarakat dan mendapat dukungan serta keterlibatan yang tidak dari masyarakat terhadap semua program, permasalahan, pengembangan suatu sekolah. Materi yang selanjutnya itu tujuan program hubungan masyarakat. Ada beberapa, yaitu yang pertama, ini yang dikatakan oleh Oteng Sutisno pada tahun 1989 halaman 170. Yang pertama, ia mengatakan untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan sasaran dari sekolah. Yang kedua, untuk menilai program sekolah dalam kata-kata kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi. Yang ketiga, mempersatukan orang tua murid dan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik. Yang keempat, untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan. Yang kelima, untuk membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah. Yang keenam, untuk memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah. Yang ketujuh, untuk mengerahkan bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah. Materi yang selanjutnya itu unsur-unsur yang terlibat dalam hubungan sekolah dengan masyarakat. Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam hubungan sekolah dengan masyarakat itu yang pertama sekolah, di mana sebagai pusat pendidikan formal, sekolah berkembang dari pemikiran efisien dan aktivitas dalam pemberian pendidikan kepada masyarakat. Artinya, sekolah-sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban untuk memberikan pendidikan. Haluan tersebut tercermin dalam filsafat, tujuan, penjenjangan, kurikulum, pengadministrasian, dan pengelolaannya. Yang kedua itu orang tua murid, di mana hubungan antara sekolah dengan orang tua murid hendaknya dibawa ke dalam hubungan yang konstruktif dengan program sekolah, di mana orang tua tidak dapat terlepas sama sekali dari hubungannya dengan sekolah. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya hendaknya dibimbing lebih simpatik. Yang ketiga itu murid dan guru, yang dimana murid merupakan unsur sekolah yang sangat penting, begitu juga guru. Tanpa ada murid, maka sekolah tidak akan ada. Tugas guru bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid, tetapi juga harus memperhatikan tingkah laku, pergaulan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan murid. Materi yang selanjutnya itu sifat-sifat hubungan sekolah dengan masyarakat. Adapun sifat hubungan sekolah dengan masyarakat dapat merupakan itu yang pertama, hubungan timbal balik yang menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak. Yang kedua itu hubungan yang bersifat sukarela berdasarkan prinsip bahwa sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan atau integral dari masyarakat. Yang ketiga, hubungan yang bersifat kontinu atau berkesinambungan antara sekolah dengan masyarakat. Yang keempat itu hubungan keluar kampus atau external public relation, di mana guna menambah simpati masyarakat terhadap sekolah. Yang kelima itu hubungan dalam kampus atau internal public relation guna menambah keyakinan atau mempertebal pengertian para sivitas akademik tentang segala pemilikan material dan non-material sekolah. Dengan adanya hubungan tersebut, dapat terjalin kreativitas akademik kedua belah pihak yang inovatif. Selain itu, dapat memandu hubungan antara kehidupan sekolah dan kehidupan masyarakat. Materi yang selanjutnya, prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan kerja sekolah dengan masyarakat, ada beberapa prinsip sebagai pedoman untuk melaksanakannya, yaitu yang dikemukakan oleh Elizabeth
dan Suetopo pada tahun 1982 halaman 243. Yang pertama itu yaitu ketahuilah apa yang Anda yakini, di mana dalam hal ini merupakan tugas kepala sekolah untuk mengembangkan filsafat pendidikan yang menjadi dasar dan tujuan pendidikan di sekolah, agar guru-guru dan staf tata usaha sadar akan apa yang dikerjakan di sekolah sehingga tidak ada kesimpang siuran dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua itu, laksanakanlah program pendidikan dengan baik dan bersahabat dengan masyarakat. Maksudnya ini untuk mencapai kerjasama dengan memperoleh bantuan dari masyarakat, buatlah program belajar bagi anak-anak sebaik mungkin. Buatlah sekolah yang dapat menciptakan suasana yang bahagia dan situasi belajar yang menggairahkan bagi murid. Dan sekolah hendaknya melayani setiap orang yang datang ke sekolah itu secara bersahabat. Yang ketiga itu, ketahuilah masyarakat Anda, di mana masyarakat sekolah hendaknya benar-benar mengetahui keadaan masyarakat di daerah itu, baik sifat dan problemnya maupun sumber-sumber yang ada dalam masyarakat tersebut. Yang keempat, adakan survei mengenai masyarakat di daerah tertentu. Misalnya, survei itu perlu untuk menghimpun informasi yang meliputi aspek kehidupan masyarakat dan kondisinya. Dan pengenalan dalam masyarakat merupakan bahan dalam penyusunan hasil survei yang membantu anak-anak dalam meningkatkan keinginan tentang orang-orang yang ada di sana, kejadian-kejadian masa depan masyarakat, dan membangkitkan minat anak-anak untuk mengadakan penelitian tentang kesejahteraan masyarakat tersebut, dan juga akan terbukanya pintu untuk kerjasama antara sekolah dan orang tua dan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu berbagai media hubungan sekolah dengan masyarakat, di mana dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat akan diperlukan sarana atau alat yang sering disebut dengan media komunikasi atau uh, mass media, di mana yang pertama itu sistem visual, yaitu sistem komunikasi dengan mempergunakan alat-alat yang dapat dilihat oleh indera mata, contohnya majalah, gambar, poster. Yang kedua itu sistem audio yang dengan menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan indera pendengaran, contohnya itu tatap muka, rapat, dan kontak melalui telepon. Yang ketiga sistem audio visual, yaitu sistem komunikasi dengan menggunakan alat-alat indera penglihatan dan pendengaran. Pada umumnya, di dalam pelaksanaannya, sekolah sering menggunakan kombinasi, baik kombinasi secara lisan dan tertulis, dan operasionalnya bisa secara formal dan informal. Materi yang selanjutnya yaitu mengorganisasi program hubungan masyarakat. Dalam sejumlah hal yang harus dipertimbangkan apabila suatu program hubungan masyarakat yang efektif hendaknya dibangun, yaitu yang paling pokok ialah bahwa administrasi sekolah harus mengenal dan memahami keinginan-keinginan dan aspirasi-aspirasi masyarakat sekolahnya. Sehubungan dengan ini, beberapa pertanyaan dasar yang harus dicoba menjawab terlebih dahulu adalah yang berikut ini. Yang pertama itu, apa yang telah diketahui masyarakat tentang sekolah itu? Yang kedua, apa yang ingin masyarakat ketahui tentang sekolah itu? Yang ketiga, apa yang sekolah inginkan supaya masyarakat mengetahui tentang sekolah itu? Dari materi ini, kesimpulan yang dapat kita ambil itu yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Jika hubungan sekolah dan masyarakat berjalan dengan baik, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi. Agar terciptanya hubungan dan kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan, yang dimana kehadiran sekolah berlandaskan kemauan baik negara dan masyarakat yang mendukungnya. Oleh karena itu, orang-orang yang bekerja di sekolah maupun tidak
mau harus bekerja sama dengan masyarakat, di mana masyarakat di sini dapat berwujud orang tua, murid, badan-badan, organisasi baik negeri maupun swasta. Salah satu alasannya mengapa sekolah perlu didukung dari masyarakat tempat sekolah itu berada ialah karena sekolah harus dibiayai. Demikian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati saudara-saudari, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.